마음들이 간절하지 않았나. 중국이 그렇게 간절했나? 그런 생각이 들기도 하고. Job the offense timnas. Sintayong pastikan Eleanor Renders jadi starter kontra Arab Saudi. Striker idaman Sintayong akhirnya resmi jalani proses naturalisasi. Oleh Rumeni ingin Sintayong janjikan menit bermain bersama timnas. Tiba di Indonesia, skuad Arab Saudi keluhkan satu hal ini jelang laga kontra skuad Garuda. Pernyataan mengejutkan Erick Thohir soal pencoretan nama Eleanor Renders dari skuad Garuda, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Emosi Kevin Dix campur aduk saat menjalani debut di laga timnas Indonesia kontra Jepang di Stadion SUGBK Jakarta pada Jumat kemarin. Kevin Dix dipercaya turun sebagai starter kontra Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia. Sayangnya Kevin Dix tidak bisa tampil maksimal karena cedera sebelum babak pertama usai. Posisi Kevin Dix digantikan Sandy Walsh pada menit ke-41. Selain mengalami cedera, Kevin Dix pun harus menyaksikan Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang di akhir laga. Hasil ini membuat emosi bek FC Copenhagen itu campur aduk. Emosi campur aduk kemarin. Debut untuk negara saya adalah mimpi yang jadi kenyataan. Tetapi cedera dan hasil akhirnya meninggalkan rasa pahit. Terima kasih kepada semua orang yang menunjukkan cinta dan mendukung kami. Terima kasih, tulis Kevin Dix di akun Instagram pribadinya. Kekalahan dari Jepang jelas merugikan Indonesia. Skuad Garuda kini terpuruk di peringkat ke-6 klasemen grup C dengan raihan 3 poin dari 5 penampilan. Meskipun demikian, Indonesia masih punya kesempatan menembus 4 besar jika mampu meraup hasil positif di 5 laga selanjutnya. Terlebih tim Merah Putih hanya terpaut 3 angka dari Australia yang berada di peringkat kedua. Arab Saudi yang berada di posisi ketiga juga mengemas 6 poin, namun kalah selisih gol dari Australia. Oleh sebab itu, Indonesia berpeluang naik peringkat jika mampu mengalahkan Arab Saudi. Sementara itu, puncak klasemen grup C dikuasai Jepang dengan raihan 13 poin. Hingga saat ini tim Samurai Biru menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Oleh Rumeni resmi diumumkan Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia ini akan segera dilakukan. Kabar oleh Rumeni akan segera gabung ke timnas Indonesia disampaikan Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram pada Sabtu 16 November 2024 malam tadi. Berbeda dari pemain keturunan yang diumumkan sebelumnya, Erick Thohir tidak mengunggah foto bersalaman dengan Ole Rumeni. Namun dalam unggahannya Erick Thohir dan juga Ole berpose menunjuk ke kamera. Meskipun begitu, kehadiran Ole Rumeni disambut oleh Erick Thohir. Dia berharap striker FC Utrecht itu bisa membawa skuad Garuda semakin tangguh menghadapi laga-laga penting ke depannya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi, beberapa hari lagi kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, tulis Erick Thohir. Ole Rumeni diharapkan bisa menjadi jawaban atas kondisi lini serang timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Sebab Ole sendiri sudah tampil moncer sejauh ini bersama klubnya asal Belanda, yakni FC Utrecht. Pemain yang lahir di Nijmegen, Belanda 20 Juni tahun 2000 itu sudah bisa mencetak 2 gol dari 10 penampilannya di Liga Belanda. Sudah bisa mencetak 2 gol dari 10 penampilannya di Liga Belanda musim ini. Dengan usia yang masih muda, dia bisa menjadi modal apik timnas Indonesia di masa mendatang. Unggahan Erick Thohir sendiri bak menjawab teka-teki soal kehadiran Ole Rumeni di tanah air yang sudah ramai dibicarakan belakangan ini. Dia sudah kepergok beberapa hari lalu berada di Indonesia. Bahkan Ole Rumeni turut hadir di Stadion SUGBK Jakarta pada Jumat 15 November kemarin untuk menyaksikan laga timnas Indonesia kontra Jepang. Sayangnya skuad Garuda kalah telak 0-4 dalam laga tersebut. Timnas sepak bola Arab Saudi mengeluhkan jarak bandara ke hotel tempat mereka menginap yang dianggap terlalu jauh. Mereka sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 15 November kemarin, lalu segera menuju ke Hotel Langham yang berada di dekat Stadion GBK Jakarta. Menurut laporan media Arab Saudi, Aryadia.com, ofisial timnas Arab Saudi mengeluh karena timnya harus menempuh jarak sepanjang 31 km menuju tempat menginap. Menurut laporan tersebut yang mengutip sumber mereka di timnas Arab Saudi, pasukan Herve Renard ditempatkan di hotel yang jauh dari bandara.
Sebelumnya timnas Arab Saudi baru saja terbang dari Australia untuk menghadapi tim negara tersebut. Hasilnya Arab Saudi mampu menahan imbang The Socceroos dengan skor kacamata 0-0. Sementara duel Indonesia kontra Arab Saudi bakal digelar di Stadion SUGBK Jakarta pada hari Selasa 19 November esok. Pada pertemuan pertama di Riyadh, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Ketum PSSI Erick Thohir turut ditanya soal penyebab Eliano Renders tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia kontra Jepang pada kualifikasi Piala Dunia yang digelar di SUGBK Jakarta pada Jumat kemarin. Eliano tidak masuk dalam daftar susunan pemain Indonesia kontra Jepang. Ini adalah kali kedua Eliano tidak masuk skuad setelah ia juga tidak masuk dalam duel laga melawan Cina pada bulan Oktober lalu. Erick Thohir yang turut mendapatkan pertanyaan soal hal tersebut menyatakan bahwa pilihan pemain adalah sepenuhnya wewenang dari pelatih. Erick Thohir menyebut tugasnya adalah mencari pelatih dan juga pemain bagus yang bisa memberikan dampak maksimal bagi timnas Indonesia. Eliano tidak tahu kenapa tidak masuk skuad. Itu semua hak pelatih. Kalau saya sebagai ketua PSSI, tugas saya mencari pelatih yang baik dan menyiapkan pemain yang terbaik. Itu yang saya masih lakukan sampai hari ini. Kalau hasilnya belum maksimal, ya kita coba lagi. Dan jangan berhenti di tengah jalan. Jadi masih ada harapan lagi. Pak Menpora yang penting dukung terus, kata Erick Thohir. Erick Thohir mengakui bahwa ia bakal berusaha terus walaupun hasil yang diraih timnas Indonesia dirasa belum maksimal. Bahkan ketua PSSI Erick Thohir secara khusus sempat memberikan gestur yang hangat kepada Eliano setelah pertandingan timnas Indonesia kontra Jepang. Raut kecewa terlihat di wajah pemain PZ Zoli itu. Erick Thohir lalu menyalami, memberikan pelukan hangat sambil mengelus kepalanya. Erick Thohir seolah memberikan pesan yang menguatkan untuk pemain yang dikebutkan naturalisasinya bersama Messilgers. Momen ini membuat fans timnas Indonesia terharu. Dukungan untuk Eliano juga terus mengalir deras. Supporter memberikan semangat dan juga berharap Sintayong memaksimalkan potensi Eliano. Sebelumnya Sintayong menyatakan bahwa tidak masuknya Eliano dalam daftar skuad timnas Indonesia adalah murni lantaran pertimbangan taktik. Setelah 2 kali tidak masuk daftar susunan pemain dari timnas Indonesia, kini Eliano Renders memiliki secercah harapan jelang laga melawan Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia langsung diharapkan dengan laga melawan Arab Saudi seusai menjamu Jepang. Saat melawan Jepang, timnas Indonesia harus puas dengan kekalahan 0-4 dari langganan Piala Dunia tersebut. Kini timnas Indonesia bakal segera berfokus kepada laga melawan Arab Saudi yang sudah di depan mata, yakni digelar pada hari Selasa, 19 November mendatang. Namun timnas Indonesia tengah mendapatkan sorotan tersendiri jelang melawan Arab Saudi. Sosok pemain yang baru saja dinaturalisasi, namun tidak kunjung mendapatkan perhatian Sintayong, yakni Eliano Renders, tengah memancing sorotan dari publik pendukung timnas Indonesia. Eliano sendiri merupakan pemain versatile yang dinaturalisasi timnas Indonesia bersamaan dengan Messilgers. Eliano pun sudah mendapatkan kesempatan debut ketika timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober lalu. Namun setelah menjalani debut tersebut, Eliano seolah menghilang dan kesulitan menembus tim inti dari timnas Indonesia. Jelang melawan Arab Saudi, Eliano diprediksi bakal diperhitungkan oleh Sintayong untuk masuk ke DSP skuad Garuda. Mengingat Kevin Dix yang baru saja bergabung harus mengalami cedera dan tidak bisa bermain penuh saat timnas Indonesia melawan Jepang kemarin. Eliano yang bisa diplot sebagai bek kanan tersebut tentu bisa menjadi pelapis sepadan Kevin Dix yang masih diragukan tampil melawan Arab Saudi. Selain membantu pertahanan, kelincahan Eliano pun bisa ikut membantu penyerangan timnas Indonesia kelak. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.